Hai semuanya, balik lagi ke channel saya. Dan pada video kali ini aku tuh mau share ke kalian semua 5 film psikologi thriller yang menurut aku sangat menarik, yang cocok banget ditonton karena ratingnya pun juga tinggi, bisa menghibur di kala kita senggang gitu. Kenapa film psikologi thriller? Karena film psikologi thriller ini menurut aku tuh kayak plot twistnya yang menarik, alur cerita yang sulit ditebak dan menegangkan, serta gangguan-gangguan yang dimiliki oleh karakternya itu membuat genre ini sendiri menjadi kayak punya tempat di para pecintanya gitu. Sebelumnya aku mau ngomong, seneng banget akhirnya bisa bikin video YouTube lagi setelah sekian lama. Bukannya kayak malas apa gimana ya, karena emang kehidupan dewasa kita kadang punya kesibukan, dan akhirnya kayak bisa bikin video, kayak punya waktu bikin video gini lagi tuh kayak ya seneng banget. Dan tanpa kayak berlama-lama lagi, kita langsung aja pada intinya. Yang pertama ada Orphan, sepasang suami istri yang berencana mengadopsi anak ketiga, dan keduanya pun mengunjungi panti asuhan dan bertemu dengan seorang gadis yaitu Esther, gadis Rusia berumur 9 tahun. Semula semua berjalan lancar, sampai Esther mulai mengajarkan hal buruk kepada Max dan Daniel, anak kandung John dan Kate. Mulai dari menggunakan senjata hingga membunuh hewan. Esther mengatakan bahwa membunuh burung yang terluka akan mengurangi rasa sakitnya, dan Esther menganggap itu bukanlah hal buruk. Dia juga didapati membunuh seorang dan menyembunyikan buktinya di rumah pohon dan meminta Max untuk bungkam. Tidak berhenti sampai di situ, dia bahkan melukai teman-teman sekolahnya hingga mengalami trauma. Dia pun membunuh sang suster ketika akan dikembalikan ke panti asuhan. Di sisi lain, dia juga terkadang kerap menggoda ayah angkatnya dengan memakai pakaian mini dan riasan lainnya orang dewasa. Cukup menarik bukan? Dan untuk selengkapnya tentang Orphan, kalian bisa saksikan sendiri film. Midsommar, cerita bermula saat hubungan sepasang kekasih merenggang. Oleh karena itu, Christian berinisiatif mengajak pacarnya liburan ke Swedia dengan dua temannya. Liburan mereka bisa dibilang anti-mainstream karena mereka mengunjungi sebuah festival musim panas yang diadakan 90 tahun sekali di desa Harga, Swedia. Sesampainya di sana, mereka pun dibuat takjub dengan keindahan desa tersebut. Apalagi festival ini diisi dengan beragam acara dan tradisi. Dan singkat cerita, kesenangan mereka pun tidak bertahan lama dan berubah menjadi horor karena mereka dipertontonkan dengan ritual aneh yang bernama Ates Tupa, di mana para lansia secara sukarela menaiki tebing tinggi dan terjun dari sana hingga mati. Dari sini mereka merasa tempat ini ada yang janggal dengan desa ini, diikuti dengan peristiwa-peristiwa aneh lainnya, seperti ketika Christian akan makan kue pie, dia menemukan di dalam roti itu seperti sengaja diisi dengan rambut kemaluan wanita, dan minumannya pun lebih pink dibanding lainnya, seperti dia adalah orang yang terpilih untuk suatu hal yang tidak bisa ia bayangkan gitu. Setelah kejadian tersebut, satu persatu dari mereka menghilang secara misterius karena secara tidak sadar telah melanggar aturan desa tersebut. Film satu ini cukup menarik menurut saya, dan untuk selengkapnya kalian bisa langsung saja menonton film ini di situs-situs streaming. Ada Shutter Island. Dimulai pada tahun 1954, Marshall Teddy Daniels dan rekannya Chuck tiba di rumah sakit Cliff, sebuah rumah sakit jiwa terpencil di Shutter Island. Mereka ke sana untuk menyelidiki kasus hilangnya seorang pasien bernama Rachel Orlando yang hilang secara misterius di ruangan terkunci. Suasana di tempat ini memang sejak awal sudah kelam dan misterius. Ditambah sikap staf yang kurang kompetitif menambah kecurigaan Teddy terhadap rumah sakit itu. Sementara itu, ia terus dirundung kilas balik dari traumatis dari masa lalunya, termasuk kenangan kematian sang istri yang tewas dalam kebakaran. Teddy meyakini ada juga pasien di rumah sakit itu bernama Andrew Reddy yang ia yakin sebagai penyebab kebakaran rumahnya. Pencarian Teddy pun semakin intens. Ia mengalami mimpi dan halusinasi, serta kesulitan membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Dan situasi pun menjadi lebih mengerikan dan memburuk ketika badai besar memutus komunikasi dengan daratan dan menjebak mereka di pulau tersebut. Next ada Get Out.
Film ini bercerita tentang pemuda kulit hitam bernama Chris yang memiliki kekasih bernama Rose. Mereka ini sudah menjalin hubungan beberapa bulan, dan singkat cerita Rose pun mengajak Chris untuk mengunjungi kedua orang tuanya yang berada di pinggiran kota. Chris pun menyetujuinya, tapi di lain sisi Chris pun kayak takut gitu kalau orang tua Rose ini bakal kayak nggak menerimanya. Rose pun meyakinkan Chris kalau orang tuanya pun bukan tipe orang seperti itu. Dia tidak membeda-bedakan gitu. Dan sesampainya di rumah keluarga Rose, Chris pun disambut dengan baik seakan mematahkan semua ekspektasinya. Tetapi Chris pun mulai menyadari seperti ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Dimulai dari adik Rose yang mengajak Chris untuk bergulat, tetapi Rose mengatakan kalau memang perlakuannya buruk kepada semua orang. Walau sudah begitu, Chris pun masih merasa aneh, termasuk kepada tukang kebun dan pembantu rumah tangganya. Chris pun semakin yakin ada yang tak beres dengan keluarga ini ketika di acara pesta, dia bertemu dengan Logan King, orang kulit hitam yang dikabarkan telah hilang beberapa bulan lalu. Selanjutnya ada Frank. Kisah film ini dimulai saat keluarga Monroe yang terdiri dari sang suami Ray, sang istri Joan, dan sang anak Perry. Mereka berkendara untuk pulang ke rumah mereka. Dalam perjalanan mereka sempat bertengkar dan akhirnya pun mereka berhenti di pom bensin untuk membeli minuman dan buang air kecil. Saat John di toilet, terjadi kecelakaan yang menimpa Perry. Akibat seekor anjing dan Perry terjatuh ke lubang konstruksi. Di detik saat Perry terjatuh ke lubang konstruksi, Ray ikut melompat untuk menangkapnya, namun sayangnya Perry tidak tertangkap. Ia pun sempat pingsan dan kebingungan beberapa saat. Dan saat ia sadar, Ray melihat jika Perry sudah dipeluk oleh John. Perry terlihat baik-baik saja, tapi ia mengaku kalau tangannya itu sakit gitu. Lalu mereka pun membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kondisi Perry sebenarnya baik-baik saja, tapi mereka akan melakukan scanning untuk memastikannya. Ray pun berpisah karena ruangan scanning ini hanya memperbolehkan satu pasien dan satu penunggu pasien. Ray pun menanti di ruang tunggu hingga tertidur. Saat terbangun, waktu sudah sore dan si rumah sakit sudah berganti. Ray bertanya mengenai Perry dan John pada petugas rumah sakit. Namun anehnya, para petugas mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat John dan Perry. Salah satu suster yang diingat Ray yang merawat Perry justru mengatakan jika siang tadi Ray datang sendiri dengan kasus cedera kepala. Ray pun mulai mengacau di rumah sakit untuk mencari Perry dan John. Tim keamanan rumah sakit pun mengamankannya, tapi ia berhasil kabur. Dan di depan rumah sakit, Ray pun bertemu dengan seorang polisi dan mengatakan jika rumah sakit tersebut telah menyembunyikan anak dan istrinya. Dua polisi itu pun membantu Ray menyelidiki rumah sakit tersebut. Jadi itu tadi rekomendasi saya tentang film-film psikologi thriller. Semoga kamu nggak bingung lagi sekarang mau nonton film apa, karena udah aku berikan rekomendasi-rekomendasi itu. Dan jangan lupa kalian klik like, subscribe, atau komen di video supaya untuk mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you.